Bahasa Indonesia. Materi kita ganti menjadi karya tulis ilmiah. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Pak. Siapa yang jadi operator kita? Debbie, Pak. Debbie, Oh ya, masih tetap Debbie ya. Oke. Ya, coba dibuka saja dulu apanya? Topik kita, pembicaraan kita hari ini. Slide kita, ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Itu baru kelihatan. Itu baru lihat. Ya, pertemuan kita dengan topik kita karya tulis ilmiah ini 2 kali pertemuan hari ini, minggu ini dan minggu depan. Nah, kita bicarakan karya tulis ilmiah ini secara konsepnya dulu. Kalau yang umum Anda baca aja di PPT itu yang umum. Tapi saya ingin memahamkan sama Anda semuanya supaya karya tulis itu dipahami dengan mantap. Artinya Anda memang benar-benar mengerti apa itu karya tulis itu, ya. Tidak seperti kebanyakan orang hanya tahu tapi tidak bisa menjelaskan. Itu artinya pemahamannya baru sedikit. Nah, bagi Anda ini karya tulis ini penting sekali. Karya tulis itu bagian dari pekerjaan mahasiswa. Mahasiswa tidak akan luput dari pekerjaan yang namanya membuat karya tulis. Karya tulis itulah salah satu ciri dari mahasiswa yang aktif. Mahasiswa yang aktif selalu akrab dengan karya tulis. Aneh mahasiswa kalau tidak memahami benar apa itu karya tulis. Nah, bagi Anda semua mahasiswa, tentu nanti Anda di akhir perkuliahan Anda membuat namanya KTTA. Nah, ini kesempatan Anda untuk sedikit bertanya atau berbincang-bincang dengan saya tentang karya tulis itu. Ya. Namun sebelumnya saya ingin pemahaman dasar dulu supaya Anda kalau sudah memahami pemahaman dasarnya, itu akan menjadi menarik untuk melanjutkannya. Pertanyaan pertama, topik ini saya mau tanya, siapa arti tahu karya? Apa itu karya? Apa itu karya? Hasil perbuatan, Pak. Hasil perbuatan. Ya, bagus. Yang lain? Pekerjaan, Pak. Pekerjaan. Bisa juga. Ya, betul. Yang lain? Ciptaan. Apa? Ciptaan. Ciptaan. Ya, bisa. Yang lain, ini sudah mendekati semua. Apa itu karya? Sebelum saya tanya apa itu karya tulis ya. Ini baru saya tanya apa itu karya. Halo? Supaya kalau Anda ditanya orang, siapapun bertanya sama Anda, apa itu karya? Anda jawab dengan benar. Itu yang saya senang. Orang lain paham. Bagaimana? Suatu karangan. Suatu karangan. Iya. Yang lain? Hasil kreatif seseorang, Pak. Bagus. Iya. Yang lain lagi? Supaya kalau Anda ditanya orang, dijawab dengan benar. Orang lain paham betul apa yang Anda jawab.
jawab, orang lain tidak paham juga. Nah, itu yang tidak punya hasil namanya. Ya, apa kira-kira coba satu lagi, apa itu karya? Secara umum karya itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh perbuatan tangan. Itu namanya karya. Secara umum. Sesuatu yang dihasilkan oleh perbuatan tangan. Itu karya. Karya itu ada yang berupa karya tulis, ada berupa karya yang wujudnya seperti patung atau boneka. Itu hasil karya. Nah, karena Anda berhubungan dengan mahasiswa, tentu kita bicaranya tentang karya tulis. Lalu kira-kira apa itu karya tulis? Karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta, Pak. Bagus. Bagus, bagus. Yang lain? Halo, yang lain? Hasil sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun. Bagus, itu aturan permainannya. Bagus, itu aturannya namanya. Yang lain apa itu karya tulis? Halo? Halo, Pak. Ya, coba. Apa Marcela coba? Apa itu karya tulis? Oh iya, saya mau nanya dulu. Ketika Anda SMA pernah buat karya tulis? Pernah, Pak. Ada, Pak. Halo, semua dengar ini? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Iya. Ketika SMA pernah Anda buat karya tulis? Pernah, Pak. Nah, ini luar biasa nih kalau pernah buat karya tulis. Nanti saya tanya tuh karya tulis itu ini sekarang kita bicarakan dulu supaya Anda wawasannya itu betul-betul secara nasional, tidak kedaerahan atau lokal. Pemahaman karya tulis ini tentu yang dikaitkan ada karya tulis lagi tadi karya, ada karya tangan, ada karya tulis. Lalu karya tulis ada karya tulis populer, ada karya tulis ilmiah. Nah, yang kita bicarakan di sini karya tulis ilmiah. Ya, karya tulis adalah tadi ada menyebut-nyebut karangan ya. Saya mau menyampaikan dulu. Karangan itu pilihan kata yang kurang tepat. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Jangan gunakan kata karangan lagi. Anda tidak boleh mengarang-arang. Jadi pengertian yang mau saya sampaikan karya tulis adalah, kalau Anda mau catat boleh catat, karya tulis adalah tulisan ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta, metode, dan penulisan yang baik dan benar. Sudah? Pak. Sekarang definisi itu Anda garis bawahi. Kata tulisan ilmu pengetahuan, fakta, metode, dan penulisan
bahasa yang baik dan benar? Ya, itu pengertiannya. Sekarang saya lupa tadi pengertian satu lagi kata di sini tadi baru karya tulis. Lalu ada kata ilmiah. Apa arti ilmiah? Bersifat ilmu, Pak. Iya. Bagus. Anda nomor berapa? Nomor presensi 10, Pak, Debbie Nehemia. Bagus, bagus, bagus. Iya. Anda jika bertemu atau berhadapan dengan berbagai macam-macam buku, ada buku-buku, ada yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Lalu Anda menentukan mana buku itu yang ilmiah. Nah, itu perlu syaratnya. Syaratnya itu ada di definisi makna tadi. Pertama, bukunya itu ilmu pengetahuan. Kedua, itu bukunya isinya fakta. Ketiga, ada aturannya atau metodenya. Keempat, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu baru ilmiah. Buku itu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Anda berhadapan dengan banyak buku, tapi Anda bisa menentukan, oh, ini buku ilmiah, ini bukan ilmiah, ini buku ilmiah. Anda bisa menentukan. Bisa memilah karena Anda punya pengetahuan. Jadi yang namanya buku ilmiah itu syaratnya tadi 4 itu. Apa tadi? Syarat dari karya itu ilmiah atau tidak itu terletak pada pengertian karya tulis tadi. Karya tulis ilmiah adalah tulisan ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta, metode, dan penulisan yang baik dan benar. Itulah syarat dari karya tulis ilmiah. Jadi Anda jika menemukan buku lalu ditanya mana yang ilmiah dan tidak ilmiah, Anda sudah bisa menentukannya karena Anda tahu persyaratannya. Jadi nanti komik atau cerita-cerita dongeng itu bukan ilmiah karena tidak ada memenuhi persyaratan keempat itu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Konsep tadi ilmiah tadi sudah dipahami ya. Mengapa buku itu disebut ilmiah? Kalau ditanya orang atau ditanya teman, ditanya orang tua, ini buku ilmiah. Apa arti ilmiah? Jawabnya tadi apa tadi? Bersifat ilmu. Iya. Buku ini berhubungan dengan ilmu. Itu yang pengertian karena ilmiah itu kata sifat. Lalu setiap kata sifat pertanyaannya kembalikan ke kata bendanya. Jadi yang disebut ilmiah itu artinya berhubungan dengan ilmu. Apa itu logis? Masih ingat? Apa itu logis? Masuk akal. Berhubungan dengan logika. Iya, betul begitu jawabnya. Logis itu berhubungan dengan logika. Dengan kata lain masuk akal. Itu baru jawabannya. Jadi setiap kata sifat selalu kembalikan dulu ke kata bendanya. Apa itu situasional? Berhubungan dengan Berdasarkan dengan situasi tertentu. Iya, kan enak menjawabnya daripada mikir jauh-jauh. Apa itu kontekstual? Berhubungan dengan konteks. Iya, Berdasarkan konteks. itu jawabannya. Kemanapun Anda pergi, orang paham apa yang Anda jawab. Dibandingkan mikir dengan kata kalimat yang lain, orang nggak akan paham. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi. Misalnya apa itu ilmiah? Penelitian pakai metode. Itu jawaban panjang orang pun nggak paham itu. Tapi apa yang disebut ilmiah? Ilmiah itu berhubungan dengan ilmu. Singkat jawabannya dan benar. Itu yang penting. Jadi belajar itu ada konsepnya. Tidak belajar menghafal. Kalau belajar menghafal itu suruh menjelaskan tidak bisa.
dengan kata lain tadi saya simpulkan tadi bahwa karya tulis ilmiah tadi adalah tulisan ya, tulisan ilmu pengetahuan, bukan karangan. Kata karangan hindari. Anda mahasiswa bukan mengarang-arang, tapi membuat tulisan. Kalau SMA dulu mungkinlah mengarang-arang. Ini mahasiswa tidak boleh mengarang-arang. Mengarang-arang itu bahasa Jawanya itu mengada-ada. Halo? Iya, Pak. Iya. Jadi pilihan katanya hindari kata mengarang. Itu pengertian dari topik kita hari ini. Lalu coba Debbie dilanjutkan, ada slide-nya itu ada. Ini pengertian dari kutipan-kutipan saja. Ini sekadar Anda tahu bahwa ini memberikan pengertian dari karya tulis ilmiah itu pengertian yang berupa isi atau kontennya. Ya, pengertian atau isi. Nanti kita lihat lagi. Selanjutnya slide-nya. Ini kata karangan itu yang saya katakan hindari. Ya, kata karangan itu hindari. Supaya jangan mengarang-arang. Ini yang dibuat oleh Broto. Lalu karangan ilmiah hindari. Pokoknya kata karangan hindari. Tapi menjadi tulisan ilmiah. Ya, tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu tentu ini ada unsur namanya argumentatif ya. Selalu tidak ada membuat karya ilmiah tidak ada argumennya. Itu ngawur namanya. Ya, selanjutnya ini masih pengertian saja. Lalu ada karya ilmiah itu ini dari ciri-cirinya. Harus ada datanya, ada faktanya. Lalu fakta itu dianalisis, lalu dengan argumentasinya mungkin juga ada data itu mengungkapkan kebenaran itu objektif, lalu diungkapkan dengan jujur apa adanya. Ini hanya ciri-ciri tambahan saja ya. Yang namanya karya ilmiah tadi yang 4 tadi itu cirinya. Halo? Dari pengertian tadi itu Iya, konsep dasar dari ciri ilmiah. Syarat ilmiah ya. Ini tambahan saja nih. Ya, slide selanjutnya. Syarat tulisan ilmiah di sini ini tambahan juga. Semuanya ini merupakan tambahan-tambahan saja untuk lebih memahami saja. Tapi konsep tadi syarat tulisan ilmiah tadi yang 4 yang menjadi definisi tadi ya. Pertama merupakan tulisan ilmiah, kedua fakta, ketiga metode, dan keempat ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah syarat mutlak dari tulisan ilmiah. Kalau ini hanya menambah saja. Selanjutnya, ini artinya melakukan ini pekerjaannya untuk mendapatkan yang namanya ilmu itu melalui observasi, artinya penelitian, ada pengalaman, ada kajian pustaka. Ini untuk mendapatkan ilmu ya. Mendapatkan ilmu itu bisa lewat observasi, pengalaman maupun kajian pustaka. Ya, lanjutnya. Nah, kita sekarang membicarakan bahwa karya tulis ilmiah itu tentu ada jenis-jenisnya. Pertama, ada yang disebut dengan makalah. Halo, Anda boleh catat aja dulu. Ini bahan ini dibagi secara umum, tapi saya tidak begitu sistematis apa yang disajikannya. Jadi saya
senang kalau Anda bertanya, saya akan bantu Anda membuat konsep-konsepnya. Ini PPT yang dibagi secara umum saja nih ya. Halo, Ya, Pak. Iya, Pak. saya suka sebenarnya konsep itu karya tulis ilmiah itu secara sistematis, tapi kalau ini semuanya kurang begitu menurut saya. Tapi nggak apa-apa lah itu, karena itu sudah jadi bahan untuk yang diberikan ke STAN ya. Tapi jika Anda bertanya, saya akan bantu benar-benar konsep karya tulis ilmiah ini, karena karya tulis ilmiah inilah merupakan bagian pekerjaan yang harus Anda tekuni. Anda boleh mengetahui seseorang, boleh mengenal seseorang itu dari karya tulisnya. Maka jika Anda mau mencari orang, lihatlah karya tulisnya. Dan karya tulis itu jika Anda lakukan, sampai kapanpun Anda diingat orang. Dan karya tulis yang Anda buat itu tidak batas dengan waktu dan ruang. Anda bisa mengakses, dan kebalikannya karya tulis Anda bisa diakses di seluruh dunia. Anda sebagai contoh saja, jika Anda membuat karya tulis, Anda bisa mengetik nama saya, tentu nama saya itu berada di mana-mana. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Anda coba nanti mengetik di internet, Anda ketik nama saya memakai gelar atau tidak memakai gelar. Itu Anda bisa lihat, misalnya ada beberapa karya tulis saya itu bahkan ada di Australia dan lain-lain gitu. Apalagi nama saya ada di kamus besar. Kamus besar itu sudah beredar di seluruh dunia. Artinya apa yang Anda lakukan jika berhubungan dengan karya ilmiah tentu akan menjadi modal Anda untuk dikenang sampai kapanpun. Baik dikenang maupun dicari orang. Bukan hanya nasional, karena sekarang kemajuan ilmu dan teknologi sangat pesat. Anda pun demikian, kebalikannya, mau mencari data dari manapun, dari Amerika atau dari Jepang, Anda bisa mengakses. Itu artinya sekarang ini keterbukaan dalam ilmu pengetahuan. Anda pun kalau mau menuliskan nama Anda lewat karya tulis ilmiah, maka saya wanti-wanti dari awal, ini karya tulis ilmiah itu sangat penting. Tampillah Anda dengan membuat karya tulis. Jangan tampil secara yang fatamorgana atau yang bersifat fisik. Nah, itu kurang baik karena Anda mahasiswa. Orientasinya sudah beda. Halo, saya lanjutkan. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Atau sebelum saya lanjutkan, silakan dibuka jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nanti supaya saya ringkaskan karya, karena ini tentu nanti, atau Anda pun bisa mencari dulu di internet yang tidak memakai atau memakai laptop, lalu ada HP-nya, bisa mengakses jenis-jenis karya tulis ilmiah. Itu di internet tentu ada. Tapi saya ingin melihat dulu ini, nanti saya akan batasi supaya Anda paham. Coba buka dua slide yang selanjutnya dulu, Debbie. Ini satu makalah ya, ingat nih, jenis-jenis makalah. Pertama, jenis karya tulis ilmiah, pertama ini makalah, kemudian kertas kerja, terus skripsi, terus tesis, terus disertasi. Ada lagi? Coba lagi. Ini bukan, ya udah, cukup. Kembali ke tadi, makalah. Ke makalah, ya. Ya, ada berapa tadi? Halo? 5. Nah, di antara 5 ini, atau saya mau coba dulu, siapa yang pakai laptop lalu pakai HP bisa mengakses dulu di internet, ada berapa coba dulu? Siapa yang menggunakan HP dan laptopnya dibiarkan lalu buka HP? Anda tulis di internet jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada 7, Pak. Wah, kan beda kan, di sini tadi 5, di situ 7. Ini yang penting saya mau sampaikan semuanya supaya saya mau mengatakan di internet itu tidak semuanya valid, artinya tidak semuanya itu
Benar ya, tapi itu nah itu makanya penting ada pembimbing supaya bisa memahaminya, tidak ditelan mentah-mentah istilahnya. Ya, Anda baca ternyata ini tadi siapa yang melihat di internet tadi berapa? Ada 7, Pak. Siapa tadi ini? Siapa? Namira. Namira, bagus. Saya catat, makin cepat makin baik, saya senang. Namira coba dibacakan, ada 7, ada apa aja? Yang pertama ada makalah, lalu Ya. artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, disertasi. Bagus. Nah ini kalau semua dengarkan ya, jangan ada yang tidak mendengar. Di sini tadi di PPT kita 5. Sekarang saya mau luruskan. Ini artinya yang di internet itu ibaratnya masuk semua dalam keranjang sampah, masuk semua. Lalu di sini ada kertas kerja. Inilah yang mau saya pilahkan. Jadi konsepnya bagi Anda mahasiswa hanya 4 yang namanya karya ilmiah. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Namanya karya ilmiah bagi mahasiswa hanya 4. Pertama itu makalah. Catat pertama makalah. Kedua skripsi. Ketiga tesis. Keempat disertasi. Hanya itu yang namanya karya tulis ilmiah bagi mahasiswa. Yang kertas kerja itu jika Anda kerja. Jika Anda tidak kerja, tidak ada kertas kerja. Ya. Lalu tadi di internet ada namanya paper, ada namanya artikel dan lain-lain. Iya, Nabila tadi? Iya, Pak. Nah, nanti kita bicarakan apa itu makalah, apa itu artikel, supaya jangan ngawur semua. Nah itu kalau dikumpulkan, itu makanya saya katakan tadi masuk keranjang sampah. Tapi kita harus bisa memilah. Disitulah letak kita berada, kita namanya kuliah. Kita bisa tahu mana yang ini, mana yang itu. Ya, nanti sempatkan jika saya lupa tanyakan apa itu artikel. Tapi saya mau bicarakan dulu satu persatu supaya mantap dalam ingatan Anda sampai kapanpun, dan ditanya orang Anda bisa menjawab dengan benar. Dan orang lain merasa senang karena Anda bisa menjawab dengan benar. Nah kita awali, tadi ada 4 jenis ya karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Sekarang kita mulai dari makalah. Oh ya, Anda dulu ketika Anda mahasiswa SMA pernah membuat makalah. Iya betul? Betul, Pak. Nah, sekarang saya coba bertanya dulu. Siapa tahu apa arti makalah? Siapa mencoba? Apa arti makalah? Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas, Pak. Tugas sekolah. Iya. Ini makanya pengertian makalah ini, karena saya mau mengatakan makalah itu tidak dipahami dengan baik, maka dianggap makalah itu seperti laporan kerja yang sampai disampaikan tadi itu. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan seperti itu. Saya mau bertanya dulu, yang paling mendasar dulu, pelan-pelan saja. Jika Anda sedang membuat makalah, lalu teman Anda, lalu mungkin Anda di rumah, kembalikan dulu ke Zoom dulunya. Halo, kembalikan dulu ke Zoom. Baik, Pak. Sebentar. Ya, jika Anda di rumah sedang membuat makalah,
Lalu Anda asik sekali sehingga sampai larut malam. Lalu karena Anda mengerjakan sampai larut malam, orang tua Anda bertanya, misalnya Debbie, Debbie, kamu lagi buat apa? Buat makalah, Pak atau Bu? Lalu orang tua Anda bertanya, apa itu makalah, Debbie? Lalu dijawab, jawabannya apa itu, Debbie? Coba yang lain tentu juga berpikir. Supaya orang tua Anda paham. Jawabannya pasti tugas sekolah, Pak. Tugas sekolah. Tugas sekolah kan banyak. Coba yang lain. Karya tulis, Pak. Inilah kita penting belajar itu. Jadi kalau ditanya orang kita bisa menjawab dan orang lain bisa paham gitu. Jangan orang lain bingung jawabannya. Itu yang ngaco. Laporan mungkin, Pak. Laporan. Lalu Anda tak jawab sama orang tua Anda, ini buat laporan, Bu, begitu. Oh, berarti makalah itu laporan. Anda sedang membuat makalah, lalu ditanya apa itu makalah. Jawabnya apa? Halo? Karya tulis. Iya, Pak. Karya Coba, silakan satu-satu coba lu. Karena Anda pernah di SMA buat makalah, saya juga bingung. Makalah apa itu yang Anda buat? Karya tulis, Pak. Iya, karya tulis tadi sudah, karya tulis. Jadi makalah itu karya tulis. Lalu kalau karya tulis nanti apa bedanya sama yang lain? Semuanya Oh. karya tulis. Tulisan resmi, Pak. Tulisan resmi. Bedanya sama tadi dicatat ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, itu semua tulisan resmi. Apa bedanya? Pertanyaannya sederhana sekali tadi. Apa itu makalah? Pembahasan topik tertentu. Pembahasan. Ya, coba yang lain lagi. Halo. Supaya betul-betul Anda pahami sama Anda nanti misalnya di kampus, lalu ketemu dengan teman. Kamu misalnya dia bertanya, kamu buat apa makalah? Makalah itu apa gitu. Lalu jawabnya apa? Mau teman, mau orang tua atau saudara bertanya apa itu makalah? Harus Anda jawab dengan benar supaya dia yakin dan dia dapat pengetahuan gitu. Paham dia. Apa jawabnya? Hasil penelitian, Pak. Hasil penelitian itu kan umum. Hasil penelitian itu umum. Banyak hasil penelitian. Jadi kira-kira apa jawabannya itu kalau ditanya apa itu makalah? Ya, itu makanya saya katakan tadi saya heran juga ketika Anda SMA sudah bisa buat makalah. Saya yakin juga gurunya dia belum jelas pengertian tentang makalah itu. Maka Anda tidak bisa menerangkan ke saya Anda buat makalah apa. Nah, sekarang saya mau bantu Anda supaya sampai kapanpun harus Anda ingat, jika Anda pergi kemanapun, dimanapun, kalau ditanya orang apa itu makalah, jawabannya dengan benar. Siapapun bertanya sama Anda jawab dengan benar, maka orang lain akan mendapat jawaban yang menyenangkan. Tidak membingungkan. Makalah, boleh dicatatnya ya, makalah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk memenuhi tugas
salah satu mata kuliah. Memenuhi tugas salah satu mata kuliah. Halo, sudah? Sudah, Pak. Ya, Pak. Dengan kata lain, definisi itu bisa disingkat menjadi KTA mata kuliah. Dengan kata lain, makalah adalah tugas salah satu mata kuliah. Tugas salah satu mata kuliah. Halo, definisi yang pertama, halo, dengarkan. Ya, Pak. Makalah tadi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Itu arti makalah. Halo, coba Debbie dibaca ulang tadi apa tadi arti makalah? Makalah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah. Nah, itulah pengertian yang harus Anda pegang sampai kapan orang bisa paham. Oh, ternyata yang namanya karya tulis makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk memenuhi salah satu mata kuliah. Karena apa? Karena mata kuliah Anda misalnya mata kuliah semester ini ada berapa? 7, Pak. Nah, itu selayaknya itu Anda harus membuat makalah itu 7. Setiap mata kuliah ada makalah. Ya, Pak. Setiap mata kuliah ada makalah. Maka yang namanya makalah itu kaitannya dengan mata kuliah. Pak, izin bertanya. Senang, coba, iya, sila, senang. Kalau misalnya makalah itu tugas untuk mahasiswa, berarti pelajar untuk SMP atau SMA itu nggak ada buat makalah berarti, Pak? Nggak ada, itu prinsipnya hanya merupakan buat clipping pada prinsipnya itu mereka. Pernah dengar kata clipping? Iya, Pak. Waktu Iya, SD, Pak. Iya, itu yang dilakukan. Buat makalah belum sampai. Nah, makanya nih belajar, kita penting belajar. Lalu saya pertanyakan lagi. Anda tahu siapa yang membuat makalah? Atau tadi yang bertanya saya mau hargai tadi? Siapa tadi yang bertanya dulu? Debbie, Pak. Nomor presensi 10. Oh iya, bagus Debbie, senang sekali, bagus. Yang buat makalah tadi, sekarang saya lanjutkan. Siapa Anda tahu yang membuat makalah? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa, Pak. Bagus. Nah itu, yang buat makalah itu hanya 2 kelompok yang buat makalah. Satu kelompok namanya mahasiswa, kedua namanya ilmuwan. Itulah yang membuat makalah. Kalau laporan kerja itu bukan itu di kantor banyak buat laporan kerja, itu bukan makalah. Pak, Halo? Siapa tadi yang membuat makalah? Mahasiswa dan ilmuwan. Kelompok mahasiswa dan kelompok ilmuwan. Ya. Maka Anda mahasiswa jadi wajib membuat makalah. Kalau SMA itu nggak ada kewajiban membuat makalah itu. Membuat clipping ya. Atau kalaupun mau makalah itu hanya perkenalan makalah-makalahan. Karena persyaratan makalahnya belum terpenuhi. Kembali lagi pelan-pelan. Apa tadi arti makalah? Karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah. Tugas salah satu mata kuliah. Iya, bagus itu. Jadi Anda jawab seperti itu jika ditanya oleh siapapun.
Kemudian makalah tadi Anda tahu ada 2 kelompok yang membuat makalah. Apa tadi? Mahasiswa. Kelompok mahasiswa dan kelompok ilmuwan. Iya. Nah, di kelompok mahasiswa itu kelompok, maka saya katakan kelompok mahasiswa karena mahasiswa itu ada mahasiswa S1, S2, S3. Halo? Ya, Pak. Iya. Mahasiswa ada mahasiswa S1, S2, S3. Anda tahu kalau S1 itu setiap mata kuliah membuat makalah satu semester. Kalau S2 itu minimal 2 atau 3 membuat makalah untuk satu mata kuliah. S3 itu sampai 5 mata kuliah, hampir 6 setiap kali pertemuan ada membuat makalah. Maka makin tinggi pendidikan seseorang, makin berat. Jadi mahasiswa S1, S2, S3 tidak lepas dari pekerjaan yang membuat makalah yang disebut karya ilmiah. Halo, dapat didengar? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Iya, jadi kelompok mahasiswa itu ada yang kelompok mahasiswa S1, S2, S3. Mahasiswa itu secara internasional, global, itu hanya 3 kelompoknya, mahasiswa S1, S2, S3. Kemanapun Anda pergi di dunia ini. S1 dengan gelar sarjana, S2 dengan gelar apa gelar S2? Magister, Pak. Bagus ya, yang benar itu magister. Anda nomor berapa? Bukan master ya. Anda nomor berapa? 28, Pak. Yasmin. Bagus. Anda baru muncul ini. Saya dari tadi muncul, Pak. Ya, apalah ya, awalah. Saya selalu memberikan peluang Anda untuk bertanya maupun menjawab. Jangan pasif ya. Karena pasif saya tidak tahu Anda dapat memahami atau tidak. Kalau Anda bertanya pasti Anda dapat informasi dari saya. Pak, tadi Yasmin, Pak, bukan Awala, Pak. Tapi nomor 28, apa? 28. 28. Salah dengar saya kalau gitu. Bagus Yasmin, bagus. Ini saya ingatkan ini Awala nih harus mau bertanya nih. Ini belum pernah bertanya makanya saya katakan. Kalau Yasmin ya sudah aktif. Bagus. Ada yang mau bertanya tadi sampai di mana saya jadi tersekat tadi? Sampai magister, Pak. Oh ya, gelar pendidikan S2. S2 Anda penulisannya S1, S2, S3 penulisannya gimana tuh? Supaya jangan salah ya. Ejaannya benarnya bagaimana? S angka 1. Nah itu yang salah. Dibuat S kapital, tanda hubung baru angka 1. Harus ada tanda hubung. Halo? Iya, Pak. Semuanya gitu. Kalau buat pendidikan itu S, tanda S kapital, tanda hubung angka 1. S, tanda hubung angka 2. S, tanda hubung angka 3. Itu baru yang benar ejaannya ya. Jangan tanpa ada tanda hubung, itu salah. Itu artinya singkatan. Kalau ini strata. Strata 1, strata 2, dan strata 3. Nanti kalau S angka 2 itu sama-sama artinya, nanti jadi salah ya. Itu tadi pendidikan. S3 gelarnya apa? Master, Pak. Doktor, Pak. Iya. Doktor. Iya, doktor ya. Jangan dibaca dokter. Dokter beda dengan dokter. Kalau mau sembuh Anda perginya ke dokter. Tapi kalau mau pintar Andanya perginya ke dokter. Guyonnya seperti itu ya. Jika Anda mau sembuh perginya ke dokter. Tapi kalau Anda mau pintar perginya carinya itu dokter. Supaya kemampuan Anda bagus. Nah, kita lanjutkan lagi tadi makalah.
Memang ini sebenarnya satu semester untuk membicarakan namanya karya tulis ilmiah nih supaya betul-betul paham. Tapi kan Anda terbatas, tidak mungkin harus kita habiskan waktu karya ilmiah ini. Hanya Anda dikasih pemahaman, katakanlah pemahaman dasar. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Makanya saya mau ngasih konsep-konsep dasarnya saja dulu. Tidak mau saya seperti kebanyakan baca PPT lalu hafal. Nah itu menurut saya Anda nggak bisa paham-paham. Kalau PPT Anda baca sendiri, tapi kalau pemahaman Anda belum tentu Anda bisa dapat. Tapi Anda dengan tatap muka dengan saya, baik virtual maupun langsung, itu jauh lebih bermanfaat. Jadi saya senang jika Anda banyak bertanya sama saya supaya Anda dapat informasi. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, kembali ke makalah. Tadi yang membuat makalah tadi siapa? Kelompok apa tadi? Kelompok Mahasiswa mahasiswa dan dan kelompok ilmuwan. Iya, sekarang keilmuan. Pengertian makalah yang tadi itu untuk mahasiswa. Sekarang pengertian makalah untuk ilmuwan. Halo? Ya, Pak. Catat, tadi pengertian makalah itu untuk mahasiswa. Sekarang untuk yang ilmuwan. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat ilmuwan untuk disajikan pada pertemuan ilmiah. Atau Debbie bisa buat catatan, Debbie? Bisa Iya, Pak. ditayangkan? Oh, bentar, Pak. Kalau di PPT yang sama boleh nggak, Pak? Bagaimana? Yang ditayangkan tapi di dalam PowerPoint yang sama dengan materi yang Bapak kirim. Nggak apa-apa. Dikosongkan aja setelah yang tadi makalah. Oke, Pak. Buat lagi gitu ya. Diselip saja, disisip. Ya, begitu. Makalah adalah, ini yang pertama dulu, Oh, ini untuk mahasiswa. Ya nggak apa-apa, bagi mahasiswa dulu, nanti kita buat yang nomor 2 nanti untuk yang ilmuwan. Makalah adalah karya tulis ilmiah, KTA, buat KTA, kalau mau singkat ya udah, nggak apa-apa, tulis. Karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk memenuhi salah satu tugas mahasiswa. Salah satu tugas mata kuliah. Salam. Ya, baru makalah satu lagi menurut ilmuwan. Adalah karya tulis ilmiah. Selalu payungnya itu karya tulis ilmiah ya. Yang dibuat ilmuwan untuk disajikan pada pertemuan ilmiah.
Nah, buka kurung, dalam kurung nih pertemuan ilmiah itu ada 3. Buka 1 atau A, atau boleh A. Lokakarya. Pertemuan ilmiah itu untuk pengertian pertemuan ilmiah saja nih, jangan sendiri di dalam kurung aja di atas. Setelah dalam buka kurung, lokakarya, seminar, kongres. Ya, kongres ada 3 itu. Ya, tutup kurung. Itulah pertemuan ilmiah. Nah, saya mau mengatakan makalah yang dibuat ilmuwan itu selalu untuk kepentingan lokakarya atau seminar atau kongres. Itulah para ilmuwan jika membuat makalah. Kalau mahasiswa membuat makalah ini untuk disajikan di depan dosen. Ya. Itu makalah yang dibuat oleh mahasiswa. Tapi ilmuwan ini untuk disajikan pada pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah itu ada jenisnya namanya lokakarya, ada seminar, ada kongres. Anda bisa membedakannya? Bisa, Pak. Pak. Iya. Jika Anda sudah paham atau ada yang mau bertanya, sangat senang sekali. Izin bertanya, Pak. Senang? Lokakarya itu yang gimana sih, Pak? Masih belum paham. Sebentar, ada masuk telepon dulu ya. Sebentar dulu. Oke, Pak. Halo? Iya, Halo, Pak. kita lanjutkan lagi. Iya, Pak. Tadi apa tadi? Ngomong apa tadi? Tadi putus lagi tadi. Ada yang nanya tadi, Pak. Oh iya, Tadi- siapa tadi? Jalan-jalan. Tadi saya nanya, Pak, arti pengertian lokakarya itu yang gimana, Pak? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 10, Pak, Debbie. Oh, Debbie lagi. Bagus, saya senang sekali. Iya, bagus. Ini lokakarya. Anda pernah dengar kata lokakarya? Halo, kembalikan ke Zoom dulu nih, supaya Anda nanti kalau mau ngomong saya lihatin siapa orangnya. Pernah, Pak. Pernah dengar kata lokakarya ya? Pernah, Pak. Bentar. Iya. Tapi kalau ditanya artinya nggak tahu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, tahu. Ini makanya kita latihan belajar di sini nih supaya sensitif kita bahwa setiap pernah kita membaca, mendengar, cari tahu artinya supaya kita bisa berbagi dan kita jadi paham. Sebelum saya beri pengertian dari lokakarya, saya mau bertanya dulu, pernah dengar kata workshop? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Apa, Pak? Workshop. Workshop pernah dengar? Oh, pernah, Pak. Pernah ya? Kalau seminar sudah udah sering ya? Alhamdulillah. Enggak. Kalau seminar pasti Anda di antara Anda sudah pernah ada ikut seminar ya? Pernah, Pak. Iya, Pak. Iya, kalau lokakarya belum pernah ya? Belum, Pak. Iya. Kalau workshop pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah. Nah,
ini bahasa Indonesianya itu lokakarya, bahasa Inggrisnya itu workshop. Ini kadang-kadang orang tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya nggak tahu. Nah, itu yang kacau. Kalau Anda tahu kata asingnya, saya kasih bahasa Indonesianya. Jadi workshop itu bahasa Indonesianya lokakarya. Jadi kalau kita mau ke Indonesiaan ya gunakan kata lokakarya, bukan kata workshop. Pengertiannya masih saya gantung dulu, supaya Anda mikir dulu. Yang penting Anda bisa paham dulu yang namanya pertemuan ilmiah itu ada namanya lokakarya, ada seminar, ada kongres. Ini semuanya berkaitan dengan mahasiswa atau ilmuwan. Kalau tidak mahasiswa atau ilmuwan pasti tidak kenal itu. Pertanyaan Debbie tadi. Siapa pertanyaan? Iya, Debbie. Iya, Pak. Yang tentang lokakarya. Iya, Pak. Bagus. Lokakarya itu beda dengan seminar. Lokakarya saya yakin memang karena lokakarya itu pengertiannya beda dengan seminar. Kalau seminar orang semua bisa ikut seminar, tapi kalau orang lokakarya tidak semua. Mengapa? Karena lokakarya pengertiannya adalah, atau mau dicatat sekarang atau masih kita lanjutkan dulu materi yang belum tuntas. Materi aja, Pak, seperti Boleh, itu. Pak. Serah, Pak. Ya, sama saya pertanyaan itu sangat bagus, tapi saya harus mengatur pelan-pelan supaya Anda bisa paham dulu. Ini konsepnya penting tadi, pengertian tadi, makalah tadi kan. Iya, Pak. Namun mungkin nanti Debbie penasaran, nggak apa-apa juga lah, nggak apa-apa saya kasih lokakarya supaya Anda paham. Kalau ditanya orang apa itu lokakarya, Anda jawab dengan benar. Lalu seminar itu apa, Anda jawab dengan benar. Namanya lokakarya selalu sebutkan payungnya ya. Tadi makalah itu payungnya karya tulis ilmiah. Lalu apa lokakarya? Lokakarya itu payungnya selalu pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah yang dilakukan ilmuwan untuk meningkatkan. Dengarkan semuanya, yang namanya lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan ilmuwan untuk meningkatkan SDM para pesertanya. Saya ulangi, lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan ilmuwan untuk meningkatkan SDM para pesertanya. Lalu supaya bisa dibandingkan dengan nanti seminar. Seminar adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan ilmuwan untuk menyajikan gagasan atau temuannya terhadap disiplin ilmu yang dimilikinya. Sudah? Udah, Pak. Lokakarya itu pesertanya itu tertutup sifatnya ya. Lokakarya sifatnya itu pesertanya tertutup. Sementara seminar pesertanya itu terbuka. Dengan kata lain, kalau ada seminar orang latar belakang apapun boleh ikut. Tapi kalau yang namanya lokakarya itu tidak boleh. Misalnya lokakarya hanya dilakukan oleh kalangan bea cukai misalnya. Itu tentu orang pajak tidak ikut. Atau lokakarya hanya untuk hukum. Nah itu hanya orang latar belakang hukum yang boleh ikut. Tapi kalau yang namanya seminar, misalnya ada seminar hukum, orang latar belakang apapun boleh ikut. Jadi sifatnya terbuka yang namanya seminar.
Tapi lokakarya terbatas. Harus hanya dalam kalangan tertentu. Mengapa? Karena itu untuk kepentingan meningkatkan SDM, sumber daya manusianya. Saya mau ilustrasikan, misal ada bank BRI, ada bank BNI. Misalnya bank BRI misal itu kelihatannya performan atau kinerjanya kurang baik. Lalu mereka direkturnya mengajak untuk dilakukan namanya lokakarya. Nah, itu supaya apa? Supaya karyawannya itu lebih berkualitas supaya bisa mengimbangi bank lain. Nah, itu dilakukan lokakarya, bukan dilakukan seminar. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Pelan-pelan Anda harus bisa membedakan itu ya. Jadi lokakarya tadi prinsipnya untuk meningkatkan SDM. Tapi kalau seminar itu hanya para ilmuwan untuk memaparkan temuannya. Itu kalau di seminar. Jadi beda. Di seminar peserta itu yang di depan memperhatikan, yang di belakang boleh merokok-merokok. Tapi kalau yang lokakarya semuanya aktif. Karena dia tertutup untuk bagaimana meningkatkan semua pesertanya. Kalau seminar tidak ada urusan. Ikut boleh, nggak ikut boleh. Nah, itu seminar. Kalau seminar diadakan bisa di mana-mana. Tapi kalau lokakarya itu terbatas di unit-unit tertentu saja. Halo, bisa mulai dibedakan? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, itu konsepnya dulu. Yang penting tahu Anda konsepnya, bisa membedakan. Kalau seminar bisa dilakukan berulang-ulang. Bisa seminar di STAN, bisa seminar di UI dan di mana-mana. Tentang materi yang bersifat tentu siapa saja bisa menerimanya. Tapi kalau lokakarya tidak bisa. Lokakarya misalnya di keuangan, ya orang keuangan saja yang boleh. Yang tidak keuangan tentu tidak boleh ikut. Karena itu sifatnya tertutup. Jadi lokakarya kembali lagi sifatnya tertutup. Oke, itu jawaban. Nanti kalau Anda bertanya lagi penasaran, saya sangat senang sekali. Akan membantu memahamkan Anda semuanya. Ini tadi baru makalah tadi, belum sampai lagi ke yang lain-lain. Pak, Halo? izin bertanya, Pak. Ya, senang. Sila. Pak, saya mau bertanya, makalah sama paper itu sebenarnya sama atau beda ya, Pak? Bagus. Soalnya kalau Anda nomor berapa? nomor 14, Iya, Febriani. Iya, bagus. Febriani. Soalnya kalau ada tugas tuh biasanya buatlah paper atau makalah gitu, Pak. Saya bingung, Pak, soalnya mirip-mirip kalau saya searching di Google. Bagus, yang benarnya itu bahasa Indonesianya makalah, bahasa Inggrisnya paper. Cuma orang kan suka ke Inggris-Inggrisan buat paper gitu, nggak menyebutkan makalah. Satu, sama dengan tadi, yuk kita mau mengadakan workshop, padahal ada bahasa Indonesianya lokakarya gitu. Kan kita suka memang sedikit ada keranjingan-keranjingan ke Inggris-Inggrisan. Ya, jadi paper itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya makalah. Oleh siapa Febriani tadi? Iya, Pak. Ya, jadi Berarti itu sama, Pak. sama, ya betul. Hanya kata asingnya saja, orang suka pakai kata asingnya gitu. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesianya makalah. Tidak pernah buat kata paper. Wujudnya sama, katanya pilihan katanya saya keindonesiaan, bukan keasingan. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Kalau lagi kembali ke etimologinya atau sejarahnya, paper itu bahasa Inggrisnya itu work paper. Work paper, artinya karya tulis. Work-nya hilang tinggal paper, padahal paper itu artinya kertas. Halo? Iya, Pak. Kata work-nya hilang tinggal paper, padahal paper artinya kertas. Tapi dipahamkan lagi bahwa di situ artinya kertas kerja atau kertas yang berupa makalah. Jadi Anda tidak perlu menggunakan bahasa Inggrisnya, pakai bahasa Indonesianya, makalah saja. Kalau orang mau pakai paper, ya terserahlah.
Ya, Iya, Pak. jadi kita belajar bahasa Indonesia supaya kita tahu membedakannya. Iya, Silakan Pak. yang Terima lain, kasih, ada Pak. lagi mau bertanya? Bapak mau nanya, Ya, sila-sila, Mars. Pak B sama kongres tadi biar sekalian gitu, Oh Pak. iya, bagus. Ya, satu lagi tadi, kongres. Tetap saja memberikan pengertian payungnya ya. Payungnya apa tadi? Eh, Karya tulis, Pak. Oh, bukan. Yang mana, Pak? Oh, astagfirullahaladzim. Pertemuan Pertemuan ilmiah. Iya, itu. Jadi harus tahu begitu. Menjawab itu harus tahu payungnya. Supaya tidak salah. Makalah itu payungnya tadi karya tulis. Lalu kongres atau seminar itu payungnya itu pertemuan ilmiah. Jadi kembali lanjutkan bahwa kongres itu adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan para ilmuwan untuk menyajikan temuan-temuan pengetahuannya dalam disiplin ilmunya, temuan-temuan ilmunya yang dilakukan secara berkala. Secara berkalanya itu 5 tahun sekali. Untuk menentukan arah kebijakan disiplin ilmu. Arah kebijakan disiplin ilmu. Halo? Sudah? Halo, Pak. Udah, Pak. Jadi saya mau singkatkan lagi, kongres itu adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan ilmuwan secara berkala 5 tahun sekali untuk menentukan kebijakan disiplin ilmu tersebut. Jadi kongres ada kongres apa saja, misalnya kongres bahasa ada, kongres ekonomi ada, kongres pokoknya disiplin ilmu itu ada kongresnya semua. Nah, karena itu kongres pertemuan berkala, maka dia tetap di 5 tahun sekali. Tidak bisa kongres 1 tahun sekali, nah itu ngawur. Kalau seminar boleh, seminar setahun sekali, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, itu boleh seminar. Kalau kongres 5 tahun sekali. Itu dihadiri oleh para pakar-pakar ilmu tertentu itu juga. Misalnya pakar bahasa, ya semua pakar bahasa. Kalau pakar ekonomi, ya ekonomi semua. Itu kongres. Ya. Nah, yang penting Anda bisa paham. Kalau tidak paham, kalau kurang, tanyakan ulang lagi. Kasih, Pak. Semuanya sepaham-pahamnya Anda. Supaya Anda bisa berbagi sama siapa saja. Teman Anda sama siapa saja. Kalau Anda sudah paham. Kalau belum paham, nggak mungkin Anda bisa berbagi. Kalau Anda bisa berbagi, itulah nilai tambah Anda. Anda tahu. Wajar orang akan mengatakan, oh wajarlah dia mahasiswa STAN. Gitu. Itu yang mau saya. Diakui Anda kemampuannya. Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Jadi singkatnya tadi bahwa yang namanya lokakarya itu pertemuan ilmiah yang dilakukan ilmuwan untuk menyajikan meningkatkan SDM pesertanya. Seminar itu pengetahuan karya pertemuan ilmiah yang dilakukan untuk menyajikan temuan-temuan para pakar atau ilmuwan. Lalu kongres adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan para ilmuwan atau pakar dalam menyampaikan gagasannya untuk kebijakan disiplin ilmu itu. Itu pertemuan ilmiah. Lalu tadi kembali ke makalah. Apa bedanya makalah dengan artikel? Tadi ada disebutkan. Halo, ingatkan nanti dia bisa waktu beberapa menit lagi ya. Iya, Pak. Siap. Kalau ditanya apa itu makalah, apa itu artikel, harus pas Anda menjawabnya ke siapa saja. Dan Anda harus menguasai dengan benar. Makalah tadi apa tadi? Saya ulangi. Bisa mengulangi? Siapa? Apa makalah tadi? Karya tulis Karya Yang dibuat yang mahasiswa. dibuat mahasiswa.
Untuk memenuhi Untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah. Iya, itu makalah ya, ingat tuh. Lalu artikel. Nanti kalau ditanya apa bedanya makalah dengan artikel, harus paham benar. Jadi artikel adalah, nah ini catat dulu, supaya bisa dibedakan. Artikel adalah tulisan yang dibuat seseorang, untuk konsumsi media, baik media cetak maupun media elektronik. Halo? Ya, Pak. Dengan kata lain saya mau mengatakan artikel adalah tulisan seseorang tadi yang dibuat, jika Anda buat artikel itu tulisan Anda, lalu itu ditujukan, dikirim ke media. Media itu apakah media cetak maupun media elektronik. Jadi kalau Anda membuat tulisan, lalu Anda kirim ke koran, itu namanya artikel. Anda kirim tulisan itu, Anda kirim ke majalah, itu namanya artikel. Anda buat tulisan, Anda kirim ke majalah, ke jurnal, itu namanya artikel. Halo? Ya, Jadi kira-kira pelan-pelan bisa bedakan tidak apa makalah tadi dengan artikel? Sama-sama tulisan, Iya, Pak. tapi tulisannya ditujukan kemana? Ya, kalau untuk konsumsi media itu namanya artikel. Tapi kalau untuk disajikan di kampus itu namanya makalah. Sudah bisa bedakan? Iya, Pak. Yang namanya artikel siapa saja bisa membuat. Maka tulisan seseorang. Tidak mahasiswa pun bisa. Kalau makalah itu khusus mahasiswa dan ilmuwan. Makalah Anda bisa perbaiki, bisa Anda kirim ke majalah atau jurnal, itu namanya jadi artikel. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Kalau kurang paham juga tanyakan lagi. Sama saya tidak boleh bertanya sekali. Supaya Anda betul-betul paham. Pak, izin bertanya, Ya, Pak. Kalau yang jurnal tadi kenapa enggak? Itu masuknya ke artikel ya, Pak, bukan karya tulis ilmiah. Soalnya kan kalau jurnal-jurnal itu biasanya juga tentang ilmu pengetahuan, berdasarkan fakta, ada metode, terus penulisannya juga sudah baik dan benar biasanya, Pak. Tapi kenapa dia masuknya ke artikel ya, Pak? bagaimana pertanyaannya gimana? Contoh apa Yang tadi? jurnal Jurnal. kenapa tidak masuk ke kategori karya tulis ilmiah, Pak? Jurnal. Iya. Biasanya kan tentang ilmu pengetahuan juga ada fakta, terus metodenya juga sama penulisannya sudah baik dan benar kalau jurnal biasa yang untuk dirujuk. Apa pengertian jurnal apa? Pengertian jurnal apa? Apa pengertian jurnal? Bentuk media publikasi karya tulis ilmiah. Kalau di Yang Anda pahami apa arti jurnal? itu, Pak, bentuk media publikasi karya tulis ilmiah. Anda pernah menemukan jurnal? Itu, Pak, biasanya kalau untuk penulisan misalnya KTTA itu merujuk ke jurnal yang udah ditulis sebelumnya gitu, Pak. Nah, itu yang mau kita bicarakan, tapi konsepnya harus paham Anda. Ini saya mau mengatakan supaya itu betul yang Anda dengarkan tadi itu betul.
Tapi pemahaman Anda jangan terkontaminasi dengan pemahaman Anda ketika SMA pengertian jurnal. Jurnal yang di SMA itu lain pengertiannya dengan jurnal di mahasiswa. Nah, Anda sekarang masuk ke mahasiswa, baru saya mau sampaikan. Tulisan tadi artikel, jika dikirim ke koran, itu namanya artikelnya populer. Tapi tulisan atau artikelnya dikirim ke jurnal, itu namanya artikelnya ilmiah. Halo, pelan-pelan dulu nih supaya Anda paham nih. Ini tadi supaya Anda bisa betul-betul paham, supaya tidak terkontaminasi atau distorsi pemahamannya. Saya mau pelan-pelankan dulu. Jadi artikel tulisan tadi, kalau itu dikirim atau ditujukan ke koran, namanya artikel itu populer. Kalau artikel tadi dikirim ke jurnal, itu berarti artikelnya namanya ilmiah. Itu baru langkah pertama. Atau saya lanjutkan, pengertian catat dulu pengertian jurnal. Supaya Anda paham nih, kalau tidak paham itu nanti belum bisa juga. Tapi tadi pernyataan tadi yang Anda dengar di tugas Anda itu betul. Sekarang catat dulu pengertian jurnal. Halo? Ya, Pak. Jurnal adalah terbitan atau buku yang memuat tulisan para pakar atau ilmuwan. Dalam disiplin ilmu tertentu. Atau Debbie bisa ditayangkan di tulisan yang tadi slide kosong tadi supaya catatannya sama. Ya Pak, baik. Buat slide kosong lah itu ya. Itu jurnal bagus satu. Jurnal adalah terbitan atau buku yang memuat tulisan para pakar atau ilmuwan dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, ini yang betul. Jadi ini perhatikan betul. Jadi tadi Marcella tadi ya. Halo? Milenia, Pak. Hah? Milenia, Pak. Milenia tadi ya, 19 ya. Bagus milenia. Pak, ya, maaf bagus. Pak, izin mengingatkan portal. Sudah pukul 9.05. Oh iya sebentar saya ke apa portal. Kembalikan ke Zoom dulu, saya bisa masuknya di Zoom nih. Coba kembalikan dulu ke Zoom. Ya bagus. Ke slide tadi. Ada yang bertanya tadi, tersekat tadi. Yang bertanya tadi, halo? Ya, saya mau mantapkan dulu tadi apa milenia tadi ya, milenia. Halo, milenia tadi bertanya jurnal. Ini pahamkan dulu ya, pengertian jurnal itu ini. Jadi kalau Anda nanti membuat KTTA, referensinya jauh lebih bagus, di samping buku ada jurnal katanya tadi. Iya betul? Iya Pak. Nah inilah jurnal itu. Jurnal itu buku atau terbitan yang di dalamnya itu tulisan para pakar ilmuwan yang sudah andal, yang sudah diakui. Tidak akan bisa sembarangan masuk tulisan kalau dia belum setara dengan pakar atau ilmuwan. Maka itu jadi referensi bagus sekali.
Maka benar pernyataan Anda tadi jika Anda dengar tadi kata jurnal. Jadi jurnal ini tidak sama pemahamannya dengan pengertian di SMA. Jurnal itu buat laporan, nah itu kacau. Maka pengetahuan di SMA tidak bisa dipakai lagi di sini. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Inilah mau saya itu memang harus seperti ini, berkembang pemahamannya. Jadi kalau Anda disebut orang jurnal, pengertiannya ini, ingat ya. Jadi kalau Anda, ini buat nanti ke ATTA harus ada jurnal lah, silakanlah jurnal tinggal cari. Jurnal itu ada jurnal ekonomi, ada jurnal perbankan, ada jurnal tentang kepabeanan dan lain-lain. Ya, sesuai dengan disiplinnya. Ada jurnal bahasa, ada jurnal kedokteran, semuanya ada jurnalnya, disiplin ilmu itu. Itu jadi rujukan. Itu jadi referensi untuk menguatkan apa yang kita lakukan yang berhubungan dengan karya tulis. Halo? Iya, Pak. Ya, ini sekarang Anda sudah dapat beberapa kata atau terminologi atau ilmu tentang karya ilmiah itu. Ini baru kita bicarakan pertemuan pertama. Kita lanjutkan nanti ke pertemuan kedua, itu juga baru bagian nanti membuat karya tulis ilmiah itu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya katakan tadi pertemuan ini memang harusnya 1 semester, tapi ini ternyata cuma 2 kali pertemuan, maka sangat terbatas. Maka saya nggak apa-apa, saya memberi Anda pemahaman dasarnya semua dulu, ya, supaya Anda nanti paham betul, tidak sekadar melakukan pekerjaan yang tidak dikuasai dengan baik. Oke, pertemuan ini kita akhiri. Anda baca terus PPT itu mungkin menambah, di samping itu Anda menambah, nanti Anda penasaran, Anda cari juga di internet, lalu Anda banyak pertanyaan, Anda tanyakan ke saya, supaya saya pilih mana yang masuk ke kelompok ini atau yang masuk kelompok yang sana, misalnya begitu. Seperti yang dicatat tadi, internet ada 7 karya ilmiah, ternyata itu masukkan semua, tidak dibedakan apa itu namanya paper, apa itu makalah, nggak dibedakan. Nah itu ngaco ya. Oke, pertemuan ini kita akhiri. Halo, ada yang mau ngomong? Ya, pertemuan ini kita akhiri. Sampai berjumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.